Halo guys, welcome back to my channel Walk People. Nah, today kita pengen ngobrol santai lagi, tapi kali ini betul-betul lebih santai. Topiknya yang lebih seru-seruan, jadi bukan sesuatu yang lebih menyeramkan, tapi yang lebih seru yaitu Euro 2020. Nah, kalau kita bahas tentang Euro 2020, ada satu partai yang akan terjadi di babak perempat final, karena kita tahu saat ini sudah di babak perempat final Euro 2020 ini. Satu partai yang bertajuk final kepagian. Siapa lagi kalau bukan Belgia melawan Italia. Nah, bicara Belgia di bawah Roberto Martinez, mereka punya rekor yang sangat impresif. Dimulai dari babak penyisian grup hingga babak 16 besar kemarin, mereka menyingkirkan juara bertahan Portugal. Sementara Italia di tangan Roberto Mancini ini juga sangat luar biasa. Mereka belum terkalahkan dan mereka juga secara masif melakukan perubahan DNA sepak bola Italia. Yang tadinya mengandalkan Catenaccio, kini mereka mengandalkan sepak bola menyerang dengan formasi 4-3-3 ala Roberto Mancini. Nah, kenapa partai ini bertajuk final kebagian? Karena kalau kita bicara selain track record, kita bicara dari komposisi pemain. Kedua tim ini sangat layak untuk bisa berada di partai puncak final Euro kali ini. Namun saat ini mereka harus bertemu di babak perempat final dan hanya satu tim yang akan berhak meraih satu tiket ke babak semifinal. Kita bahas pertama dari sisi Belgia. Belgia di bawah kendali pelatih Roberto Martinez mengandalkan formasi 3-4-2-1. Nah, tim ini adalah tim yang kurang lebih mayoritas pemainnya adalah sama seperti edisi Piala Dunia sebelum yang terakhir ini ya. Jadi kalau kita ingat saat itu mereka juga luar biasa. Mereka tampil di babak semifinal Piala Dunia sebelum dikalahkan Perancis. Dan tim ini sudah tahu satu sama lain pemainnya. Boleh dibilang golden generationnya Belgia. Belgia betul-betul luar biasa memiliki pemain-pemain ini ya. Kita bisa lihat di lini belakang trio Thomas Vermaelen, Toby Alderweireld, kemudian Jan Vertonghen ini sudah kenal satu sama lain. Mereka sudah bermain lebih dari 3 tahun lah bersama. Mereka sudah tahu sekali. Nah, kemudian di posisi penjaga gawang Thibaut Courtois juga luar biasa penampilannya. Kemudian untuk di lini tengah mungkin ada sedikit perubahan ketika Yuri Tielemans akan berdampingan dengan Axel Witsel. Sebelumnya di Piala Dunia kita tahu ada Marouane Fellaini, juga ada Moussa Dembele, tapi kali ini pelatih Martinez lebih mengandalkan pemain muda Yuri Tielemans dengan Axel Witsel. Kemudian untuk di posisi wingback, Belgia mengandalkan Thomas Meunier dan Yannick Carrasco. Jadi dua pemain ini yang mobilitasnya luar biasa, membantu untuk menekan pertahanan lawan. Kita bisa lihat dari penampilan-penampilan mereka di partai-partai awal grup ini. Mereka sangat aktif, mereka sangat membuka ruang, mereka mengirimkan passing, mereka melakukan determinasi ke pertahanan lawan. Mereka sangat luar biasa. Kemudian tiga pemain di depan, Romelu Lukaku ditopang oleh KDB, Kevin De Bruyne, dan juga Eden Hazard. Nah, kalau kita lihat tiga pemain ini, mereka sangat mengerti satu sama lain. Kita tahu lah bagaimana penampilan Romelu Lukaku ya bersama Inter Milan di musim yang lalu, sangat fenomenal, berhasil membawa Inter untuk menjadi juara Serie A. Kemudian KDB juga sama, berhasil membawa Manchester City menjadi juara Premier League. Kemudian mungkin sedikit garis bawah adalah Eden Hazard yang baru comeback dari cedera panjangnya di Real Madrid. Namun penampilan KDB masih bisa dilapis oleh adiknya Thorgan Hazard yang juga luar biasa tampil di Bundesliga. Nah, kolaborasi ketiga pemain ini tentu akan sangat menakutkan bagi lini pertahanan Italia apabila Italia tidak mampu mencegah bola-bola terobosan yang dikirimkan oleh KDB maupun aksi-aksi soloran yang dilakukan oleh Eden Hazard. Jadi sementara di sisi Italia dengan formasi 4-3-3, pelatih Roberto Mancini akan mengandalkan trio di lini tengah, Jorginho, Marco Verratti, dan juga Nicolo Barella. Jadi ketiga pemain ini harus mampu meredam agresivitas Belgia yang akan dimulai dari lini kedua. Jadi
Kalau menurut gue sangat penting Italia harus bisa mencegah atau memutus alur serangan Belgia dari lini kedua. Karena bagaimanapun jangan biarkan pemain Belgia untuk leluasa memegang bola, mendistribusikan bola. Karena kita tahu di pertandingan sebelumnya Belgia mampu mendominasi pertandingan melawan Portugal. Juga karena lini tengah Belgia sangat kuat. Mereka mengandalkan ball position. Mereka mengandalkan aksi-aksi passing-passing yang luar biasa dari KDB. Dan juga dari aksi-aksi dari lini tengahnya Axel Witsel ya. Jadi penting sekali peranan trio dari lini tengah Italia harus mampu memutus alur serangan dari lini kedua Belgia. Nah, kemudian bagaimana peluang Italia? Italia punya wingback yang juga tidak kalah luar biasa. Saat ini diisi oleh Leonardo Spinazzola di kiri, Giovanni De Lorenzo di kanan. Kedua pemain ini harus bisa menunjang untuk penyerang sayapnya Italia. Jadi ada Lorenzo Insigne dan juga Domenico Berardi. Nah, mungkin untuk Berardi bisa dipertimbangkan bergantian dengan Federico Chiesa. Kenapa Chiesa menjadi kartu truf bagi Roberto Mancini? Selain penampilan ciamiknya bersama Juventus di Serie A musim ini, di Euro sendiri Chiesa juga sudah beberapa kali menunjukkan kelasnya. Menjadi salah satu pemain yang paling agresif dan juga secara statistik penampilan juga lebih baik ketimbang Domenico Berardi. Jadi mungkin bagi Roberto Mancini bisa untuk mempertimbangkan memainkan Federico Chiesa sebagai starter di pertandingan nanti. Nah, kemudian untuk Ciro Immobile. Immobile adalah seorang striker oportunis yang secara statistik penampilannya di klub di Lazio kita sudah tidak meragukannya lagi ya. Namun di penampilan Euro kali ini dengan 2 golnya, Immobile sangat mengandalkan suplai bola yang dikirimkan oleh lini tengah Italia maupun dari penyerang sayap Italia. Jadi peluang Italia untuk bisa mencuri gol adalah ketika Insigne dan juga Berardi atau Chiesa bisa mengeksploitasi ruang-ruang pertahanan Belgia di lebar lapangan. Karena mengandalkan formasi 3-4-2-1, ketika wingback Belgia terlambat untuk kembali ke posisinya, itu adalah sebuah kesempatan yang harus bisa dimanfaatkan oleh Italia. Karena kita tahu penampilan Italia kali ini sangat cepat, mereka menyerang dengan agresif, dengan cepat, mereka mengalirkan bola ke lini sayap kiri maupun ke kanan, mereka sangat cepat sekali dalam transisi. Jadi partai ini akan betul-betul menyuguhkan dua tim yang mengandalkan sepak bola menyerang. Jadi kalau bicara skor, tentu peluang Belgia akan lebih besar, sedikit lebih besar ketimbang Italia. Mungkin kalau menurut gue adalah 55-45. Kalau partai ini sampai lanjut ke babak overtime, Italia akan punya peluang untuk melaju ke partai semifinal. Karena seperti kita tahu, Italia adalah tim yang sudah teruji di partai sebelumnya dari sisi ketahanan tim. Karena mereka punya pemain-pemain yang secara mentalitas dan secara kesegaran tim, mereka jauh lebih fresh ketimbang Belgia. Kalau kita melihat dari sisi rata-rata usia, Italia akan banyak memainkan pemain-pemain muda ketimbang Belgia. Terutama di lini pertahanan akan menjadi garis bawah untuk tim Belgia ya. Karena trio pertahanan mereka usianya sudah di atas 30, jadi tentunya usia yang tidak muda lagi untuk seorang pemain. Dan ini akan menjadi tantangan ketika mereka akan mengcover pemain-pemain cepat seperti Lorenzo Insigne, Federico Chiesa yang memiliki kecepatan, memiliki speed. Kemudian kalau untuk lini tengah, mungkin Italia bisa mencoba untuk mempertimbangkan memainkan Matteo Pessina. Jadi Pessina ini pemain yang menarik, yang tampil sebagai super sub ya ketika dipercaya tampil di tim, dan berapa kali sudah memberikan bukti dengan gol maupun assist yang membuat Italia bisa lolos sampai saat ini. Berapa skornya? Kalau partai ini diselesaikan 90 menit, 2-1 untuk Belgia. Tapi kalau partai ini lebih dari 90 menit, kemungkinan skor bisa berbalik untuk Italia atau bahkan sampai adu penalti. Tetap gue akan mengunggulkan
Italia untuk memenangkan adu penalti. Kenapa bisa demikian? Karena menurut gue Italia secara tradisi ya, tanda kutip, tim ini memiliki karakter untuk bisa bertanding dari sisi ketahanan timnya. Jadi artinya kalau sampai lanjut ke babak overtime atau adu penalti, partai ini akan dimenangkan oleh Italia. Ya, itu adalah prediksi gue. Jadi teman-teman kalau punya prediksi lain atau punya opini yang berbeda, boleh sharing di komen, silahkan. Tapi kita sharing yang positif, kita nggak perlu berdebat kusir yang akhirnya ngegas dan sebagainya, itu nggak penting. Kita bertukar opini, sama-sama kita belajar untuk lebih baik lagi. Ya, gue kira sih itu aja untuk hari ini. Intinya Belgia, Italia jangan sampai lewat untuk disaksikan. Thank you guys.